Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita dengan Masailul Jahiliyah oleh Syekh Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah. Kita masuk pada al-mas'alatur rabi'ah atau tradisi yang keempat dari tradisi-tradisi jahiliyah. Kata Syekh rahimana wa rahimahullah, inna dinahum mabniyun ala usulin. Sesungguhnya agama mereka, yakni agama orang-orang jahiliyah, itu dibangun di atas beberapa prinsip atau beberapa pondasi. A'dhamuha at-taqlid. Nah, prinsip yang paling besar atau paling agung di antara sekian prinsip mereka itu adalah taklid. Taklid wa huwa al-qa'idatul kubra li jami'il kuffar. Dan taklid itu, kata Syekh, merupakan kaidah terbesar bagi seluruh orang kafir, awalihim wa akhirihim, dari awal sampai akhir. Yakni kalau kita lihat ucapan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah pada poin ini, yakni beliau hendak menjelaskan kepada kita tentang at-taqlidul a'ma wa madaruhu, yakni fanatik buta dan bahayanya. Ya, bahaya-bahaya dari yang ditimbulkan daripada fanatik buta. Nah, fanatik buta atau taklid itu merupakan prinsip paling teragung di antara prinsip-prinsip orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu mereka beragama dengan beberapa prinsip, ya. Ada kaidah-kaidah bagi mereka untuk beragama. Seandainya kalau orang menyelisihi kaidah-kaidah itu, menyelisihi prinsip-prinsip itu, mereka menganggap oh ini orang sesat, penyimpang, gak sesuai dengan tradisi mereka, dan seterusnya. Dan mereka punya prinsip-prinsip itu banyak sekali, sekian banyak. Nah, salah satu dari sekian prinsip itu adalah taklidul a'ma, yakni taklid buta, fanatik buta, atau istilahnya membebek. Taklid itu
adalah kalau kita sederhanakan ya fanatik buta taklid. Jadi tidak mau menerima perubahan, tidak mau menerima kritikan, dan dia hanya mau membenarkan orang yang dia ikuti saja, tanpa tahu orang yang dia ikuti itu berasal di atas kebenaran atau tidak, berada di atas dalil-dalil atau tidak, punya argumen-argumen yang kuat atau tidak. Pokoknya kalau dia sudah jadikan orang itu sebagai panutan, maka semua yang dikatakan oleh orang itu adalah benar. Siapa yang menyelisihi orang itu dianggap salah. Begitu. Itulah hakikat daripada taklidul a'ma. Nah, fanatik buta ini merupakan prinsip orang-orang kafir juga. Semuanya. Orang-orang kafir berjalan di atas prinsip ini. Baik generasi yang awal dari mereka maupun generasi yang akhir daripada orang-orang kafir. Itu mereka punya kaidah terbesar dalam membela kekafiran mereka adalah taklidul a'ma. Apa? Fanatik buta. Nah, sangat disayangkan sekian banyak di antara kaum muslimin juga ternyata berjalan di atas kaidah ini, taklid buta. Taklid kepada peninggalan leluhur, taklid kepada adat istiadat, ya. Pokoknya siapa yang menyelisihinya salah. Ya. Maka sadar atau tidak sadar orang yang demikian itu dia telah berjalan di atas kaidah terbesarnya orang-orang jahiliyah dan orang-orang kafir umumnya. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah membangun argumen beliau ini dengan dalil. Kata beliau, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman tentang mereka dalam persoalan kaidah ini. Yaitu apa? Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Surat Az-Zukhruf ayat 32. Yaitu apa? Kata Allah Azza wa Jal, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin. Dan demikianlah ketika kami mengutus seorang pemberi peringatan sebelum engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada suatu negeri. Illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Melainkan orang-orang yang hidup mewah pada negeri itu, mutraf, orang-orang mutraf itu ahlur rafahiyah. Ahlur rafahiyah itu ahlur rafahiyati wal mal fil ghalib, ya ahlus syar wa adami qabulil haq. Mereka ini orang-orang yang hidup mewah, yang punya harta, ya, punya kedudukan, para bangsawan umumnya. Mereka ini orang-orang yang tidak menerima kebenaran karena posisi dia itu tadi, dia bangsawan, dia raja, dia
orang kaya, dia orang terpandang, dia tokoh, ya, dan seterusnya, maka dia tidak mau menerima kebenaran yang datang apabila itu bisa mengusik eksistensinya, ya, bisa mengusik posisinya sebagai raja, ya tidak boleh, ya, bisa mengusik posisinya sebagai tokoh, ya tidak boleh, bisa mengusik posisinya sebagai saudagar kaya, ya tidak boleh, ya begitu. Ya, jadi mereka sudah senang, sudah hidup mewah, jadi mereka tidak mau tinggalkan itu. Jadi tidak mau menerima perubahan. Nah, meski perubahan itu datang dari para nabi yang datang untuk membawa kepada mereka perubahan, peringatan-peringatan. Nah, ini sisi pendalilannya mana? Ya, sisi pendalilannya ini orang-orang mutraf, orang-orang yang hidup mewah pada negeri tersebut, orang-orang kaya pada negeri tersebut, orang-orang bangsawan pada negeri tersebut, mereka berkata, inna wajadana aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Ini kalimat mereka yang menjadi pendalilan bagi Asy-Syaikh untuk mengatakan bahwa kaidah terbesar mereka itu taklid. Kata mereka jelas, ya, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami berada di atas satu agama, ya, maka kami juga tidak mengikuti mereka. Inna wajadana aba'ana ala ummatin, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami itu berada pada satu agama, wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami ini hanya mengikuti mereka saja, gitu, ya. Kami hanya sekedar mengikuti jejak-jejak mereka, kami mengikuti peninggalan-peninggalan leluhur mereka, kami menghargai jasa-jasa mereka, kami ini hidup dengan budaya mereka. Jadi peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Nabi kepada mereka berupa pengingkaran terhadap kesyirikan yang ada pada mereka, mengajarkan mereka kepada tauhid, melarang mereka dari kesyirikan, mereka mengatakan, oh nah, bukan itu. Kami dapati nenek moyang kami dulu sudah begini, jadi jangan marah kami, jangan suruh kami berubah, jangan mengajak kami kepada sesuatu yang lain. Sungguh kami ini nggak ada apa-apanya. Kami ini hanya mengikuti kebiasaan leluhur. Kami hanya sekedar mempertahankan adat istiadat kami. Begitu. Ya. Itulah pendalilan yang mengatakan memang mereka bertaklid. Mereka bertaklid. Taklidul a'ma. Ini taklid yang tercela. Taklid yang tercela. Kalau mengikuti dalil itu bukan taklid, itu namanya ittiba. Beda, ya. Beda mengikuti dalil, mengikuti nas, mengikuti dasar-dasar hukum, mengikuti seseorang yang berada di atas dasar-dasar hukum yang kuat dengan mengikuti seseorang secara buta-buta. Kalau mengikuti seseorang atau sekelompok secara buta-buta itu namanya taklidul a'ma. Tapi kalau mengikuti seseorang karena orang itu berada pada kebenaran, dia mempunyai argumen-argumen yang mampu menjelaskan pijakan dia, yang mampu menerangkan keyakinan dia, yang mampu menerangkan bahwa yang dia berada di atasnya itu adalah suatu kebenaran. Dia datangkan dalil-dalil tentang hal itu, lalu kita mengikutinya, maka ini namanya ittiba. Apa aja, Pak? Ittiba. Nah, maka ittiba itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Ya, kalau tercela itu namanya taklid, karena ittiba secara serampangan, mengikuti serampangan saja. Kalau ittiba mengikuti karena punya dasar ilmiah, itu namanya ittiba yang terpuji. Ya. Kalau ittiba yang tidak terpuji itu taklid.
Ini perbedaan ya, perbedaan. Sehingga jangan sampai ada orang mengatakan ya antum juga taklid. Sedikit-sedikit kata syekh ini, sedikit-sedikit kata imam ini, ya berarti taklid juga kepada syekh, taklid kepada imam. Kita katakan itu kalau kita mengikuti seorang ulama dengan dalil-dalilnya, sehingga terkadang kita sejalan mengikuti ulama itu, terkadang kita mengikuti ulama yang lain di dalam pendapat yang lain apabila ulama yang tersebut keliru. Ada ulama si A dalam masalah zakat, kita ikuti pendapatnya karena kita menganggap dalil-dalil yang dia jelaskan kepada kita itu cukup jelas, kita yakini, kita ikuti. Begitu di dalam masalah misalnya masalah puasa, ya kita lihat, atau dalam masalah mawarith, faraid, kita lihat pendapatnya keliru, ada ulama B yang lebih kuat dengan dalil-dalil, maka kita berpindah mengikuti ulama B. Maka hakikatnya itu bukan kita ikuti orang, hakikatnya kita ikuti kebenaran. Kebenaran itu berada pada siapa, itulah yang kita ikuti. Maka mengikuti kebenaran, mengikuti dalil yang disampaikan oleh seseorang, maka itu namanya ittiba. Itu apa? Ittiba. Itu terpuji, bukan tercela. Nah, kemudian Zakir jam nanti. Nah, kemudian kata Syekh wa qala ta'ala, dan Allah yang maha tinggi berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana syaitan yad'uhum ila adzabis sa'ir. Surat Luqman ayat 21. Dan apabila dikatakan kepada mereka, dan jika dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, ikutilah dalil, ikutilah dalil. Qalu, mereka menjawab, bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Kata mereka, justru kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari warisan leluhur kami. Ya. Jadi mereka berpaling dari kebenaran. Mereka meninggalkan kebenaran. Mereka meninggalkan apa yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Kenapa? Ya karena mereka mengikuti warisan leluhur. Jadi mereka taklid. Taklid kepada warisan leluhur, maka mereka berpaling dari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Apakah meski kami setan itu menyeru mereka kepada azab yang pedih, azab yang menyala-nyala. Yad'uhum ila adzabis sa'ir, meskipun setan itu menyeru mereka kepada azab yang menyala-nyala. Ini juga di sini juga apa? Pendalilan bahwa mereka ini taklid, ya. Mereka taklid. Taklid inilah yang membuat mereka tidak mau menerima kebenaran. Taklid kepada apa? Ya taklid kepada adat istiadat. Taklid kepada tradisi. Jadi kalau dari umat ini ada orang yang ketika dia didakwahi, diajak untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, lalu dia tidak mau, dia merasa keberatan, dia berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, dia meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, lalu dia berpegang kepada tradisi, atau dia mengikuti seorang tokoh secara membabi buta, dia mengikuti seorang figur, ya,
tanpa mengetahui di atas apa figur itu membangun langkah-langkahnya, ijtihad-ijtihadnya, maka sungguh orang ini telah berjalan di atas jalannya orang-orang jahiliyah. Dia telah menyerupai mereka. Dia telah menyerupai mereka. Kemudian kata Syekh, fa'atahum biqaulihi, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada mereka ayatnya, yakni Rasulullah mengajak mereka kepada apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu qul innama a'idzukum biwahidah an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah. Surat Saba ayat 46. Itu maka apa namanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangkan kepada mereka firman Allah, qul innama a'idzukum biwahidah, yaitu katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku hanyalah memperingatkan kalian satu hal, yaitu antaqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru, ya, agar kalian menghadap Allah dengan ikhlas, berdua-dua atau bersendiri-sendiri, kemudian agar kalian merenungkannya, Thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah, yakni apa, tidaklah saudara kalian ini termasuk orang yang menghinggapi penyakit gila. Jadi tidaklah kawanmu itu gila sedikit pun. Jadi tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka menuduh Nabi itu sudah gila, ya. Wa qaulihi, dan firman Allah, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikutilah apa yang diturunkan kepadamu min rabbikum, dari Rabb kalian, wa la tattabi'u min dunihi awliya, dan jangan mengikuti pemimpin-pemimpin selain daripada Allah Azza wa Jal, qalilan ma tadhakkarun, yaitu sedikit sekali ya kalian mengambil pelajaran. Ya, di sini Syekh menyebutkan dalil-dalil yang menerangkan kepada kita tentang betapa buruknya manhaj taklid buta ini, ya, manhaj taklid buta. Taklid buta itu mempunyai kemudaratan, yaitu ya, menyebabkan seseorang meninggalkan kebenaran, meninggalkan kebenaran, karena mereka berpegang teguh dengan apa yang diwarisi oleh tradisi leluhur mereka, sehingga mereka tidak menaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah begitu pula ya manusia yang dia bertaklid, dia meninggalkan kebenaran hanya karena mengikuti seseorang, maka itu hakikatnya orang itu dia telah meninggalkan ayat-ayat Allah atau meninggalkan hadis-hadis Rasulullah karena mengikuti tradisi. Dan ini tentunya sebuah
kebinasaan, ya. Sebuah kebinasaan. Maka dari itu ikhwan, Syekh Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullah, beliau menasihatkan kepada kita bahwa ketika beliau menjelaskan prinsip ini prinsip bahayanya taklid dan taklid buta, ya. Beliau mengatakan wa hakadha yajibu ala kulli aqil ayyanzura fi aqwalin nas fayumayyizaha wa yafsahaha wa yara al khata' min as-shawab fayaqbal al haqqa wa yarudd al khata' wa la yahmilahu at-taqlidul a'ma 'alal baqi 'alal batil. Kata beliau, ya demikian, dengan demikian maka wajib bagi setiap orang yang berakal, wajib bagi setiap orang yang berakal itu untuk mencermati dengan seksama pendapat-pendapat manusia. Ya, dia mencermati dengan seksama pendapat-pendapat manusia, pernyataan-pernyataan orang. Itu dia harus amati dengan benar. Dia cermati, dia perhatikan. Fayumayyizaha wa yafhasaha. Ya. Sehingga dia bisa memilih dan merincinya. Dengan memperhatikan wa yaral khata' minas shawab, dengan memperhatikan yang salah dari yang benar. Jadi jangan ada pendapat langsung ditelan. Ada pendapat langsung ditelan. Oh, ini ijtihad ulama, ini pendapat ulama, ini pendapat ulama, ini pendapat syekh. Tidak mesti. Ya. Seorang penuntut ilmu, ya dia harus cermat. Dia harus memperhatikan dengan seksama pendapat-pendapat para ulama, lalu pendapat-pendapat manusia secara umum, lalu dia memilih dengan cermat mana pendapat yang salah dan mana pendapat yang benar. Dia memilah, dia bisa pilah. Supaya apa? Ya supaya fayaqbalal haqqa wa yaruddal khata'. Dia menerima yang hak dan dia menolak yang salah. Ya, dia beramal dengan yang hak dan dia menolak yang keliru, pendapat yang keliru. Wala yahmilahu taqlidul a'ma 'alal baqi 'alal batil. Dan tidak boleh, ya, tidak boleh atau jangan sikap fanatik buta itu membuat dia tetap berada di atas kebatilan. Tidak boleh. Tidak boleh sikap fanatik buta itu membuat seseorang tetap berada di atas kebatilan. Itu tercela tentunya, ya. Karena tidak ada seorang pun dari para ulama yang mengajak manusia supaya bertaklid kepadanya. Tidak ada. Dan bahkan mereka telah menulis kitab-kitab dan membuat pernyataan-pernyataan yang menunjukkan kepada kita tentang larangan daripada bersikap taklid buta. Maka dari itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimana wa rahimahullah mengatakan at-taklid bimanzilati aqlil maitah. Taklid itu sama seperti makan bangkai. Sama seperti makan bangkai. Tentunya hal yang menjijikkan. Ya. Nah, bagi orang-orang atau bagi para penuntut ilmu. Adapun orang awam yang belum bisa mengkaji dalil-dalil, ya maka dia boleh mengikuti seorang alim. Ya, dia mengikuti seorang alim itu dengan keyakinan dia karena orang alim itu berada di atas ilmu, berada di atas kebenaran. Nah, itu boleh. Ya, karena dia orang awam belum punya kemampuan untuk mencari dalil-dalil. Maka lebih bagus lagi kalau orang yang dia ikuti itu menerangkan kepadanya dalil-dalil. Sehingga yang dia ikuti bukan orang itu, tetapi yang dia ikuti adalah dalil kebenaran. Nah, adapun bagi para ulama
orang-orang yang bisa mengkaji ilmu agama ini dari sumber-sumbernya itu haram bagi mereka untuk bertaklid. Ya. Nah, haram. Karena mereka berkewajiban untuk mencari apa? Dalil-dalil. Dan mereka mengikuti seseorang pun itu bukan karena orang itu, tetapi karena kebenaran berada pada orang tersebut. Kapan ketika kebenaran tidak lagi berada pada orang itu, maka itulah saatnya untuk tidak mengikuti orang tersebut. Ya. Nah, demikian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Ya, kesimpulan paling mendasar daripada bab ini adalah bahwa taklid buta itu tercela dalam pandangan syariat. Taklid buta itu tercela dalam pandangan syariat. Dan dia mempunyai bahaya-bahaya yang sangat banyak. Nah, di antara bahayanya adalah seseorang bisa meninggalkan kebenaran ya karenanya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.